Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pembelajar yang luar biasa, terima kasih karena Anda sudah menyimak sampai tuntas di video pertama dengan tema kesalahan fatal tentang impian. Di video sebelumnya Anda juga sudah paham ya bahwa kesalahan fatal tentang impian adalah yang pertama tidak menuliskan impian tersebut, yang kedua impiannya bukan dari hatinya, bukan dari impian yang sesungguhnya, tapi impian orang lain yang dipaksakan ke dalam dirinya. Nah, di sesi kedua saya akan menjelaskan tentang sukses dan gagal ada polanya. Silakan disimak. Guru bisnis saya mengatakan seperti ini, move yang namanya gagal itu pasti ada polanya. Begitu juga dengan sukses, pasti ada polanya. Orang gagal meninggalkan jejak, ada polanya. Orang sukses juga meninggalkan jejak, ada polanya. Pertanyaannya adalah, kita mau ikut orang gagal atau orang sukses? Kalau pengen ikut jadi orang gagal, coba ikutin polanya, pasti gagal. Kalau pengen jadi orang sukses, ikutin polanya, insya Allah sukses. Jadi sukses dan gagal ada polanya. Dan ternyata apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, itu ternyata memiliki polanya masing-masing, memiliki jejaknya masing-masing. Dan itu pilihan kita untuk mengikuti pola yang mana, untuk mengikuti jejak yang mana. Karena setiap orang meninggalkan pola, ya orang sukses dan orang gagal, orang miskin dan orang kaya, orang luar biasa dan orang biasa-biasa saja selalu meninggalkan pola, maka kita pun berhak untuk memilih ingin ikut pola siapa. Dan ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya, ada timbal baliknya. Jadi Anda perlu memikirkan secara matang kira-kira pola mana yang Anda pilih. Nah, lalu apa pola orang-orang sukses yang perlu kita ikuti? Saya hampir ketemu banyak orang yang menurut saya mereka orang luar biasa, orang sukses. Mereka dengan tantangan-tantangannya, masalah-masalahnya bisa mengatasi dan jadi seorang pemenang. Akhirnya saya banyak diskusi dengan mereka, ternyata ini adalah polanya. Hasil diskusi atau buku-buku yang pernah saya pelajari, entah itu buku biografi atau buku-buku keilmuan dari orang-orang sukses yang lain, ternyata sama, polanya sama. Mereka berani bermimpi dan berani pula mewujudkannya. Jadi orang-orang besar, orang-orang hebat itu mimpinya jelas, clear. Dan mereka berani mewujudkan. Banyak orang di luar sana, ya mereka hanya berani bermimpi, tapi nggak berani mewujudkannya. Ya, contoh misalnya, saya pengen keliling Indonesia, tapi tidak bergerak untuk menabung atau mencari informasi tentang tempat-tempat terindah di Indonesia, ya itu aneh. Kenapa? Karena dia tidak berani mewujudkannya, gitu ya, tidak bergerak untuk ke arah sana. Atau banyak orang-orang yang mereka hanya action aja, hanya berani mewujudkan, tapi nggak tahu impiannya apa, nggak tahu mimpinya apa, nggak tahu mau kemana arahnya. Yang terjadi adalah tersesat, ya, karena tidak tahu mau kemana, gitu ya. Nah, ini pola orang sukses yang perlu kita ikuti. Nah, ini ada orang-orang yang kita perlu belajar, ya. Ada namanya Walt Disney. Beliau seorang tokoh yang membangun karakter imajinatif, yaitu Mickey Mouse. Semua impian kita, kata beliau, bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Jadi mimpi dan impian itu satu paket dengan mewujudkan. Ya, jadi kalau ini ingin terwujud, Anda harus berani, sikap Anda harus berani untuk mewujudkannya. Ini kata Walt Disney. Ya, Mike Tyson bilang, aku adalah seorang pemimpi. Beliau seorang petinju legend. Aku harus bermimpi dan meraih bintang-bintang, dan jika aku gagal meraih bintang, maka aku akan meraih segenggam penuh awan. Jadi Mike Tyson mengajarkan kita bahwa mimpi aja setinggi langit. Ketika nggak sampai ke langit, ya minimal di bawahnya lah ya, awan.
Kalau kita hanya bermimpi di atas genteng, bermimpi hanya sebatas genting rumah kita, otomatis kalau nggak kecapai berarti kan di bawahnya gitu ya. Jadi mimpi setinggi langit sebenarnya untuk supaya ketika itu tidak tercapai, minimal nggak jauh-jauh dari mimpi kita gitu ya. Nah, Brian Tracy, beliau seorang pakar pembelajaran ya, bukunya luar biasa, banyak bestseller. Putuskan sebuah tujuan utama dalam hidup Anda, lalu jalankan kehidupan Anda sedemikian rupa sehingga segala hal atau aktivitas hidup yang Anda lakukan mendukung tujuan tersebut. Jadi apa yang Anda kerjakan dan tujuan hidup Anda itu selaras, matching. Yang terjadi banyak orang di luar sana, tujuannya, impiannya ke X tapi actionnya ke Y. Tujuan impiannya ke utara tapi actionnya ke selatan gitu ya. Jadi nggak nyambung. Jaka sembung bawa Gojek, nggak nyambung Jack. Nah, tugas kita harusnya, idealnya adalah kita harus memiliki tujuan dan berani mewujudkannya, dan apa yang kita lakukan matching ke arah sana. Ketika Anda memiliki impian untuk menjadi seorang pengusaha kuliner, punya restoran atau rumah makan, tapi Anda setiap hari mengerjakan main game misalnya, kan nggak matching gitu ya. Kecuali kalau impian Anda menjadi developer games, mungkin matching, mungkin bisa selaras. Tapi kalau pengen impiannya menjadi seorang pengusaha kuliner ya, tapi sering main games, yang terjadi impiannya hanya sekedar mimpi belaka, mimpi di siang bolong. Analoginya seperti itu ya. Oke. Nah, ini hadis riwayat Ahmad ya. Aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Jika prasangkanya baik, maka aku akan menetapkan kebaikan untuknya. Jika prasangkanya buruk, maka aku akan menetapkan keburukan untuknya. Jadi bicara prasangka itu bicara niat, bicara apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berimpian ya, memiliki target dan cita-cita, sesungguhnya itu adalah bentuk dari niat dan prasangka kita, tentunya yang positif kepada Tuhan. Itu bentuk doa kita kepada Allah gitu ya. Makanya ketika kita berimpian, salah satu hal benefit yang luar biasa buat diri kita, kita berdoa kepada Tuhan kita. Sip ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita perlu memiliki impian? Pertanyaan ini sering ditanyakan ketika kelas-kelas tentang milenial ya. Saya berapa kali ngisi kelas di SMA, kuliah gitu ya. Pertanyaannya sama, mengapa perlu memiliki impian? Jawabannya adalah semua hal yang besar yang terjadi di muka bumi ini ternyata diawali dengan impian orang-orang besar gitu ya. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup ini, khususnya yang besar-besar, itu adalah impian orang-orang besar. Nah, para pembelajar semua, lihat slide-nya. Ada yang tahu barang-barang di bawah ini ya? Ada 6 gambar. Yang pertama, tahu ini gambar apa? Yes, surat ya. Zaman kakek nenek kita, eyang kita, itu ketika menyampaikan atau menulis pesan ya, itu memakai surat. Surat itu jangka waktunya itu bisa berhari-hari. Bahkan kalau jaraknya jauh bisa seminggu bahkan sebulan. Dulu saya teringat waktu SD atau SMP ya, punya sahabat pena, lupa daerah mana gitu ya. Dan ternyata menulis pesan lewat surat itu nyampe 1 bulan. Enggak sampai 1 bulan sih ya, sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi ketika saya menulis pesan kepada orang tersebut, itu tunggu 2 sampai 3 minggu. Jadi sangat lama sekali. Nah, di zaman itu tiba-tiba ada orang yang memiliki impian besar. Kayaknya harus ada deh sebuah media yang kalau menyampaikan dan menerima pesan jauh lebih cepat. Akhirnya ada yang namanya, tahu ini? Pager. Nah, mungkin milenial nggak tahu nih pager itu apa. Nah, pager ini adalah sebuah alat komunikasi yang satu arah. Jadi kalau kita pengen menulis pesan, itu harus ke call centernya, harus ke pusatnya. Terus pesannya apa? Misalnya contoh, pulang cepat, ditunggu di depan sekolah, misalnya seperti itu ya. Orang tuanya pengen memberikan pesan kepada anaknya. Anaknya hanya nerima tuh pesan dari orang tuanya dan tidak bisa membalas pesan.
Nah, tapi pager ini berfungsi sangat cepat ketika mendapatkan atau menerima pesan ya, dibandingkan surat. Nah, di zaman itu tiba-tiba ada orang besar ya yang memiliki impian besar, yaitu gimana caranya supaya ada sebuah media, ada sebuah alat yang bisa memberi dan menerima pesan dengan sangat cepat. Akhirnya muncullah handphone. Ini handphone perdana kalau nggak salah ya, Nokia mereknya. Kita menyebutnya Nokia pisang. Bahkan teman saya bilang gini, Nokia ini, handphone ini punya dua fungsi. Pertama untuk SMS dan telepon, yang kedua untuk nimpuk anjing. Karena saking besarnya gitu ya. Nah, ini ada orang besar yang berpikir seperti itu, berimpian seperti itu. Akhirnya terwujudlah handphone, dan ini jauh lebih efektif dibandingkan pager. Nah, akhirnya berevolusi. Ada orang-orang besar di zaman itu yang memiliki impian. Ini kayaknya nggak praktis deh, terlalu besar, orang ngebawanya susah. Akhirnya muncul communicator. Nah, ini lebih enak, lebih keren, lebih elegan ya. Bahkan ada layarnya yang berwarna. Kalau ini kan Nokia pisang tuh nggak berwarna. Akhirnya ada orang-orang besar saat itu juga memiliki impian yang jauh lebih hebat lagi, yaitu dibuatlah BlackBerry. Nah, mungkin milenial ngerasain nggak ya BlackBerry ini? Nah, BlackBerry ini memiliki beda sama Android ya. Kalau Android kan ada nomor handphone, ini nomor PIN BBM. Jadi kalau kita minta minta nomor handphone, nah ini kalau dengan BBM minta PIN BBM. Ini sudah mulai pakai teknologi internet ya, walaupun di communicator sudah mulai sih ya. Akhirnya ada orang-orang besar yang menciptakan atau membuat impian yang lebih besar lagi. Akhirnya dibuatlah Android ya. Ini smartphone dan atau gawai yang dimiliki banyak orang. Lihat teman-teman polanya. Setiap zaman pasti ada orang-orang besar yang memiliki impian besar, dan akhirnya zaman itu pun berubah. Lihat teman-teman, inilah gunanya impian. Bahwa semua hal yang besar ya dimulai dari orang-orang yang besar yang memiliki impian tersebut gitu ya. Yang kedua adalah realitas terjadi dua kali. Yang pertama di alam pikiran, yang kedua di alam nyata. Jadi proses impian itu adalah untuk menerjemahkan di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita memvisualisasikan impian-impian tertentu, kita sedang memproses impian itu ya. Dan ketika diwujudkan, akhirnya realitas itu terwujud. Jadi realitas itu terjadi di dua kali ya, terjadi dua kali. Yang pertama di benak kita, di pikiran kita, yang kedua di realitas itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan seorang arsitek ketika membuat rumah? Yaitu menggambarkan desainnya. Tapi sebelum menggambarkan desainnya, ada di pikirannya dulu, ada di otaknya dulu. Kayaknya rumahnya bagusnya kayak gini deh. Mungkin abis diskusi dengan klien, kebayang, abis itu membuat denah atau gambar rumahnya. Nah, akhirnya dibuat rumah dan diwujudkan ya. Akhirnya rumahnya berdiri. Proses apa yang dilakukan arsitek sama. Proses ini juga dilakukan oleh semua orang, yaitu mulai dari pikirannya dia dulu ya. Nah, selanjutnya impian adalah petunjuk arah hidup. Ini adalah kegunaan kita miliki impian. Jadi ketika kita miliki impian, kita tahu arah hidup kita nggak tersesat gitu ya. Mungkin teman-teman milenial atau orang-orang yang pembelajar yang luar biasa di e-course ini pernah naik taksi nggak? Taksinya bukan taksi online ya, walaupun sekarang marak taksi online. Cuman kita berpikir bahwa taksinya taksi yang seperti ini. Oh enggak ya, cuma taksi luar nih. Ya maksudnya taksi yang nggak online ya. Nah, ketika kita naik taksi, yang bagi belum saya akan jelaskan. Ketika kita naik taksi, pasti pertanyaan supir taksinya apa kira-kira? Mau kemana? Ya, Pak mau kemana, Bu mau kemana? Nah, terus kalau kita sebagai seorang penumpang, kita bilang kayak gini, terserah Bapak aja deh mau kemana, saya ikut aja. Kalau kita sebagai supir ketemu penumpang seperti itu, kira-kira disebut apa tuh penumpangnya? Orang apa? Orang gila. Orang stres, orang gak ada tujuan. Ya betul. Nah, mirip, kita bertanya sama diri kita, mau kemana hidup kita. Kalau kita nggak tahu, kita bingung, kita
stres gitu ya. Artinya bisa jadi disebut orang apa? Nah, bukan saya ngomong ya. Nah, Kang, kalau online kan ada GPS, Kang. GPS itu kan arah ya. Ya, sebenarnya sama fungsinya ya. Kalau kita naik online, kita nggak ditanya lagi mau kemana karena sudah ada arah yang jelasnya. Oke, selanjutnya fungsi impian adalah impian akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi pemiliknya. Ya, dengan impian itu ada kekuatan yang mendorong. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ketika saya adakan training atau seminar motivasi, pertanyaan hampir sejenis ya. Kang, gimana caranya saya tetap konsisten dan komitmen sama target saya? Ya, atau sama hal-hal yang saya lakukan. Jawabannya adalah miliki impian yang sesungguhnya. Karena impian yang sesungguhnya itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, selanjutnya memiliki impian artinya juga memiliki prioritas yang jelas dalam menata agenda kegiatan dan melakukan berbagai aktivitas. Kalau kita punya impian, kita tahu prioritasnya mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang mendesak, mana yang nggak mendesak. Jadi harus clear tuh. Kalau nggak memiliki impian, pasti disebut orang yes man. Bro, main futsal yuk? Yes. Bro, jalan-jalan yuk? Yes. Bro, ke mall yuk? Yes. Bro, ngelakuin ini yuk? Yes. Yes man. Semua yes, yes, yes. Dan itulah disebut orang yang nggak memiliki impian, karena nggak punya prioritas. Ketika Anda memiliki impian, Anda tahu ketika ada yang ngajak dan itu bukan benar-benar impian Anda bisa menolak, bahkan legowo atau bahkan enteng menolaknya karena punya prioritas. Menurut John C. Maxwell ada 4 tipe tingkatan menurut impiannya. Nah, ini menarik nih ya. Ada orang-orang yang tidak memiliki impian sama sekali atau disebut pengembara. Kalau saya lebih ekstrim, zombie. Jadi ya dia nggak punya impian, kayak zombie. Kesana makanan ada, kesana terus nggak ada lagi, cari makanan lain. Jadi ya hidupnya nggak jelas gitu. Yang kedua adalah orang yang telah memiliki impian tapi tidak mampu mengejarnya, disebut pengikut atau followers. Yang ketiga, orang yang sudah memiliki impian dan mampu mengejarnya sendiri atau disebut peraih prestasi. Dan yang keempat, orang yang sudah memiliki impian mampu mengejarnya dan membantu orang lain melihatnya, disebut pemimpin atau leader. Jujur, ketika Anda belajar e-course ini, Anda termasuk di tipe tingkatan yang mana sekarang? 1, oke. Kalau 1 berarti course ini tepat banget. 2, oke, luar biasa, nggak apa-apa. Ya, Anda perlu sikap berani untuk wujudkannya. 3, wah luar biasa, alhamdulillah. 4, oh keren. Kalau udah 4 keren banget ya. Oke, kita lanjut. Jadi tugas yang perlu Anda kerjakan adalah apa yang motivasi Anda terhadap impian-impian yang Anda tuliskan. Nah, nanti motivasi ini terkait juga di bab atau di sesi-sesi selanjutnya ya. Jadi yang perlu Anda tulis adalah motivasi Anda apa. Mungkin Anda tuliskan dulu impiannya apa. Misalnya impiannya pengen traveling ke Lombok misalnya. Nah, why-nya apa? Motivasi Anda apa gitu ya. Itu harus Anda tulis dan silakan tuliskan impian yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Oke, sip. Nanti di sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga, kita akan bahas tentang rumus membuat impian. Asik kan?